Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok top manajemen akan menjelaskan tentang IT manajemen yang terdiri dari aset-aset dan risiko pada studi kasus dompet uang Kamil. Di mana anggota kelompoknya terdiri dari saya Naga Rana, Saya Fitra Nurlani, saya juga Asyifa, dari Bisnis kami, saya Vanessa. saya Citra Anissa, saya Fasalani Putri. Saksikan videonya. Dompet Duafa Rio adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum duafa dengan dana ziswaf atau zakat, infak, sedekah, wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, serta atau perusahaan atau lembaga yang beralamatkan di Komplek Perkantoran Soekarno-Hatta Square, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, yang memiliki beberapa aset hardware dan digital yang dapat diidentifikasi resiko sampai dengan peluang yang terdapat pada aset-aset yang ada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan identifikasi aset dan juga identifikasi risiko. Yang pertama ada identifikasi aset. Di sini dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu ada aset penting, aset tidak penting, aset software, dan juga aset hardware. Yang pertama itu ada aset penting, contoh seperti meja, kursi, PC atau laptop, printer, CPU, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aset tidak penting, contohnya seperti AC, remote AC, lampu, speaker, kamera, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aset hardware atau perangkat keras, contohnya seperti meja, kursi, PC atau laptop, printer, CPU, CCTV, monitor CCTV, dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada aset software atau perangkat lunak, contohnya seperti sistem keuangan, sistem absensi, sistem sandera, dan juga sistem customer. Selanjutnya ada identifikasi resiko. Identifikasi resiko dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu ada manusia, alam atau lingkungan, dan sistem dan infrastruktur. Contoh dari risiko yang disebabkan oleh manusia, contohnya seperti human error, pencurian data, pencurian perangkat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada alam atau lingkungan, contohnya seperti banjir, bencana alam, kebakaran, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada sistem dan infrastruktur, contohnya seperti kegagalan hardware, overhead, jaringan terputus, data korup, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah analisis risiko. Pertama itu ada yang disebabkan oleh manusia. Di sini ada human error, pencurian data, pencurian perangkat, kegagalan backup data, data yang tidak sinkron, penyalahgunaan wewenang terhadap data, penyalahgunaan hak dan jaringan yang dihack. Di sini ada bobot dan skala. Di sini bobot tertinggi itu adalah 5, merupakan risiko yang sering terjadi. Ada 4 yang itu tinggi, 3 yang merupakan sedang. Di sini ada penyebab kesalahan dan kelalaian manusia, tidak adanya keamanan pada sistem data, tidak adanya keamanan pada sistem perangkat, server down dalam proses maintenance, proses yang lemah, proses password yang tidak diketahui banyak orang, tidak adanya keamanan. Dampaknya yaitu data yang diinput tidak valid, penyebaran informasi. Terus di sini ada terganggunya proses yang ada, data hilang akan kesulitan untuk mengumpulkan datanya kembali, informasi yang tidak valid, terjadinya sabotase sistem, bocornya informasi, dan pencurian data penting. Selanjutnya itu ada risiko yang disebabkan oleh alam atau lingkungan, yaitu ada banjir, kebakaran, gempa bumi, bakteri, dan deburan kota. Di sini rata-rata bobotnya itulah 2 dan 3, yang merupakan skala rendah dan sedang. Yang disebabkan oleh perubahan iklim, pembakaran liar, kondisi alam, perubahan iklim, kebersihan yang tidak dijaga, dampaknya kerusakan infrastruktur dan prasarana yang mengganggu aktivitas bisnis, menghentikan aktivitas bisnis, kerusakan pada perangkat digital, kerugian finansial, dan fungsi perangkat yang tidak berfungsi maksimal. Yang ketiga itu adalah risiko yang disebabkan oleh sistem dan infrastruktur. Ada kegagalan dan kerusakan hardware, overhead, jaringan internet yang bermasalah, jaringan terputus, jaringan internet down, data korup, dan virus. Di sini rata-rata bobotnya itu dengan bobot 5 dengan skala sangat tinggi dan bobot 3 sedang. Di sini penyebabnya adalah pemeliharaan yang tidak terkontrol, penggunaan sistem dan perangkat yang berlebihan, kesalahan konfigurasi akses point, kabel rusak dan listrik padam, terjadinya pemeliharaan server yang secara mendadak, sumber data yang tidak jelas, tidak adanya keamanan terhadap software atau database. Dampaknya di sini tidak dapat mengakses program, kinerja perangkat kurang maksimal, menghambat berjalannya program, tidak dapat mengakses program, dan terjadinya kerusakan terhadap sistem. Selanjutnya ada pengelolaan risiko. Yang pertama ada human error dengan kemungkinan sedang, dampak yang tinggi, pencurian data dengan kemungkinan tinggi, dampak yang tinggi, pencurian perangkat dengan kemungkinan rendah dengan dampak yang tinggi. Selanjutnya ada kegagalan data dan data yang tidak sinkron dengan kemungkinan sedang dengan dampak yang tinggi, penyalahgunaan wewenang terhadap data dan penyalahgunaan hak akses dengan kemungkinan rendah dengan dampak yang sedang. Kemudian ada jaringan yang dihack dengan kemungkinan sedang dengan dampak yang tinggi. Selanjutnya ada banjir, kebakaran, gempa bumi, petir, debu, dan atau kotoran dengan kemungkinan yang rendah dengan dampak yang rendah. Selanjutnya ada kegagalan atau kerusakan hardware dengan kemungkinan yang tinggi, dampak yang tinggi, jaringan overhead dengan probability yang sedang dengan dampak yang tinggi. Selanjutnya ada jaringan internet bermasalah, jaringan terputus, jaringan internet down dengan kemungkinan yang sedang dengan dampak yang tinggi. Kemudian ada data korup dengan kemungkinan sedang dan dampak yang sedang. Untuk virus atau malware dengan kemungkinan yang tinggi dan dampak yang tinggi. Selanjutnya dampak respon terhadap risiko yaitu ada avoidance, transfer, mitigation, dan acceptance. Nah, terdapat 4 respon. Misalnya adalah avoidance, yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan kantor, harus bisa membaca situasi alam seperti melihat cuaca untuk menghindari resiko, merencanakan keamanan informasi, melakukan pemeliharaan sistem, melakukan pemasangan antivirus, melakukan manajemen password, melakukan pemeliharaan sistem secara rutin. Untuk transfer dengan menggunakan asuransi terhadap aset, mitigation dengan mengurangi penggunaan aset secara berlebihan, membersihkan hardware secara rutin, melakukan pengecekan aset secara rutin, disiplin dalam bekerja, pembatasan akses informasi, melakukan backup data. Untuk acceptance yaitu sering terjadinya kerusakan pada aset dan menerima semua kemungkinan risiko.
Yang keempat yaitu implementasi manajemen risiko. Maksudnya adalah memilih respon yang ada digunakan untuk menangani risiko dan mengimplementasi metode yang telah direncanakan. Adalah pemilihan respon terhadap risiko. Yang pertama ada human error, pencurian data, pencurian perangkat. Nah itu sama-sama dengan respon mitigasi atau mengurangi probabilitas terjadinya risiko. Selanjutnya ada kegagalan backup data, itu dengan respon avoidance. Lalu ada data yang tidak sinkron, itu dengan respon mitigasi. Selanjutnya ada penyalahgunaan wewenang terhadap data, penyalahgunaan hak asasi atau user ID, serta jaringan dihack. Itu sama-sama memilih respon dengan avoidance. Lalu ada banjir, kebakaran, gempa bumi, dan petir. Itu responnya itu transfer. Lalu ada debu atau kotoran, dengan respon avoidance. Lalu ada kegagalan atau kerusakan hardware, ada overhead, ada jaringan bermasalah. Itu responnya yaitu mitigasi. Lalu ada jaringan terputus dengan respon avoidance. Dan jaringan internet down, itu responnya mitigasi. Dan yang terakhir data korup dan virus atau malware, itu responnya avoidance. Selanjutnya monitoring aset. Monitoring aset ini rangka dalam melakukan pengawasan terhadap aset-aset perusahaan, yaitu pada perusahaan dompet 2 Vario, monitoring dilakukan secara rutin, minimal 1 kali dalam setahun dan dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara manual dengan pencatatan dan dokumentasi terhadap aset-aset yang berisiko yang kemudian dilaporkan ke perusahaan pusat dompet 2 Va. Monitoring aset yang dilakukan mencakup aset barang-barang perusahaan yang bernilai di atas 5 juta. Untuk aset yang di bawah nilai 5 juta diawasi dan ditangani oleh perusahaan cabang dengan memanggil teknisi yang bersangkutan. Kemudian monitoring dilakukan juga dengan sistem yang melibatkan tim khusus IT yang dipantau dari perusahaan pusat dompet 2 Va terkait jalannya sistem dengan baik. Sistem yang dimonitoring oleh perusahaan pusat dompet 2 Va yaitu sistem customer yang mencakup data-data customer dan sistem keuangan. Untuk sistem lainnya dikelola dan dimonitoring oleh perusahaan cabang itu sendiri. Nah, untuk monitoring menggunakan tools pada perusahaan dompet 2 Vario sendiri belum menggunakannya karena beberapa aset penting sudah ditangani oleh tim khusus IT dari perusahaan pusat dompet 2 Va. Ada opportunity. Peluang yang ada dalam aset sistem dompet 2 Va itu ada pertama popularitas dulu, kemungkinan keselamatan itu bisa otomatis, proses bisnisnya keselamatan. Jika diganti ke bisnis baru, maka posisinya akan meningkat dari sebelumnya dengan hemat waktu. Yang kedua ada printer yang sudah lama bisa jadi masuk pada tinta. Kemarin cetak untuk hasilnya tidak memuaskan, namun itu perusahaan memberikan printer baru yang dapat hasil maksimal. Selanjutnya ada kabel listrik. Jika terjadi kebakaran maupun konflik, karyawan bisa mengajukan pembelian kabel kepada atasnya untuk mencegah kejadian tidak diinginkan. Yang keempat adalah fire extinguisher. Jika terjadi kebakaran atau korsleting, maka fire extinguisher menjadi alat utama untuk memadamkan api. Yang kelima ada wifi. Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas atau jaringan kepada petinggi organisasi agar mencegah proses bisnis hambat. Yang keenam ada UPS. Jika terjadi kebakaran atau error, maka akan menghambat pekerjaan karyawan, di mana UPS menyimpan data agar tidak hilang. Jadi apa saja risiko yang tadi belum terlihat? Apakah sebelumnya ada risiko kehilangan data atau kerusakan? Iya, risiko kehilangan data itu pasti ya. Kalau yang paling sederhananya itu kan komputer ini kan selalu apalagi untuk seperti sempat yang virus-virus yang lama itu terganggu bercerita dan data-data itu hilang. Kemudian kalau untuk sistem itu untuk data memang ada risiko kehilangan. Apalagi malah kita baru beralih sistem yang lama ke yang baru, nah itu pas migrasi datanya itu banyak data yang rusak juga, hilang dan rusak. Terus apa solusinya agar risiko yang telah terjadi sebelumnya itu tidak terjadi lagi untuk saya? Pasti ada backup. Terus bang, misalnya mati lampu nih, terus kan komputer kan masih hidup nih, kira-kira pernah data hilang atau gimana? Sering dong, kita bisa ini tapi kalau yang di bawah itu kita punya apa namanya itu ya, dulu masih ada apa namanya WPS ya, yang apa namanya yang untuk kalau lampu itu masih hidup yang bisa kita menyesuaikan di data ya. Nah itu kita ada punya, tapi itu memang untuk bagian kecil. Berdasarkan studi kasus yang telah kami lakukan, yaitu hasil identifikasi risiko diproses 30 macam aset hardware dan digital yang ada pada dompet Vario. Yang kedua, berdasarkan analisis risiko yang telah teridentifikasi, diketahui tingkat levelnya yaitu 4 macam risiko berada di tingkat rendah dan sedang, 5 macam risiko berada di tingkat tinggi, serta 7 macam risiko yang berada di tingkat sangat tinggi atau ekstrim. Yang terakhir, hampir setiap aset dan perangkat pendukung sistem pada dompet 2 Vario membutuhkan koneksi jaringan dan asupan listrik yang kuat, sehingga perangkat dapat berjalan dengan baik dan optimal, sehingga tidak mengganggu proses bisnis yang ada. Sekian video yang dapat kami sajikan. Jika dapat kesalahan, mohon maaf.